Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Arikunia, NPM 2751021, Program Studi Agribisnis 3A, mata kuliah Perkoperasian dan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas responden dari hasil yang saya wawancarai, yaitu UMKM perikanan. Nah, responden yang saya wawancari adalah Bapak Lowi Sutrisna, asalnya dari Bengkulu, pengalaman 5 tahun dalam bisnis ikan. Dan nama istrinya bisa kita lihat Aisyah Mubaroka, bertempat di Bandar Lampung dan lahir di Bandar Lampung dan mempunyai pengalaman 5 tahun di bisnis ikan mengikuti suami, yaitu sejak mereka menikah. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengetahui tata cara produksi ikan, bagaimana cara merawat serta memanen ikan sampai tahap akhir, bagaimana cara penjualan ikan dan mendapatkan supplier, bagaimana cara mengatasi kendala selama produksi ikan, bagaimana cara mengetahui analisis keuntungan usaha ikan, dan sementara untuk tujuannya adalah menjawab tentang rumusan masalah. Nah, usaha UMKM perikanan yang dijalani Bapak Lois ini sudah berjalan 5 tahun lamanya, dijalankan sejak mereka menikah. Selain menjual ikan, usaha yang mereka jalankan cukup banyak seperti membuka lahan sawah, usaha kontrakan, membuka warung, serta mereka mempunyai 2 orang anak. Nah, jadi usaha yang Bapak Lois kelola ini lumayan banyak ya guys. Dari usaha kontrakan, sawah itu mereka punya, dan usaha kontrakan ini masih baru didirikan semenjak usaha perikanan mereka ini mulai meroket atau mulai beranjak lebih besar lagi gitu. Banyak sekali usaha ikan yang mereka gandrungi, salah satunya adalah usaha ikan nila, mujair, lele, dan masih banyak lagi jenis ikannya. Nah, ini sebenarnya dari hasil wawancara yang saya lakukan, untuk spesies ikannya ini masih lebih banyak lagi, tapi yang saya tulis di sini adalah spesies yang lumrah diperjualbelikan, maksudnya sudah biasa diperjualbelikan oleh Bapak Lois ini dan sudah terkenal di mana-mana di pasar yang ia perjualbelikan itu. Nah, untuk penjualan ikan yang diproduksi adalah jenis ikan nila, lele, mujair, sepat, dan lain-lain, tetapi penjualan yang sangat tingginya terdapat pada ikan nila. Supplier yang didapatkan adalah Rumah Makan Putih Minang dan Rumah Makan Bumbu Ireng. Nah, untuk supplier yang Bapak Louis ini sudah dapatkan itu yaitu supplier di Rumah Makan Putih Minang, tepatnya bertepatan di Sukarame, dan untuk Rumah Makan Bumbu Ireng ini terdapat di Waidadi, kurang lebih di jaraknya 1 km dari Transmart. Nah, selain supplier rumah makan tersebut, mereka juga menjual ikan-ikan di pasar sendiri. Mereka berangkat subuh, pulang zuhur untuk menjual ikan di pasar itu sendiri. Sementara untuk kegiatan warungnya biasanya itu mereka memperkerjakan karyawannya. Produksi per bulannya bisa sampai lebih dari 1,5 ton ikan yang terjual, tetapi ikan-ikan itu tentu saja bukan dari hasil produksi sendiri. Ada juga ikan yang didapat dari pedagang pengumpul. Selain ikan tersebut, Bapak Louis juga menjual ikan laut seperti tongkol dan aneka seafood. Nah, selain aneka perikanan yang mereka perjualbelikan, mereka juga membeli dari nelayan-nelayan di laut itu seperti kayak lobster, udang, gurita, dan masih banyak lagi. Nah, untuk perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha yang Bapak Louis ini dirikan itu dari hasil wawancara kurang lebih seperti benih ikan, pur, penetral air, oksigen kolam, antiseptik untuk ikan yang dikira sakit, kolam ikan dengan luas produksi yang sesuai, terpal, semen untuk kolam. Sementara itu perlengkapan yang dibutuhkan untuk penjualan adalah pisau, bak, dan timbangan. Nah, pisau, bak, dan timbangan ini biasanya digunakan ketika ikan-ikan itu sudah dipanen dan akan dibersihkan untuk konsumen itu, makanya diperlukan pisau, bak, dan timbangan. Selanjutnya, sementara itu untuk kendala-kendala yang ada selama produksi seperti penjagaan rutinitas oksigen yang harus diperhatikan, pengeluaran pur yang cukup boros karena produksi besar, infeksi ikan yang tidak sehat dapat memperlambat pertumbuhan, dan penjualan yang dianggap masih kurang efisien karena produksi banyak harus memiliki supplier lebih. Nah, penanganan yang cukup dilakukan oleh Bapak Louis ini, yang pertama benar-benar harus memperhatikan oksigen di kolam. Jadi oksigen di kolam itu dicek beberapa hari sekali atau sekitaran kurang lebih 12 jam sekali. Pemberian
pur harus maksimal dan sesuai serta tidak boleh terlambat. Nah, untuk pemberian purnya ini benar-benar harus seperti ngasih makan manusia ya teman-teman. Itu 3 kali sehari dilakukan seperti pagi, siang, sore, dan sesuai takaran dan berat bobot ikan yang ada. Pembersihan kolam harus dilakukan setiap minggu karena jika tidak ikan akan sulit untuk berkembang dan menambah bobot serta menghindari dari infeksi. Nah, untuk kolam juga harus rajin-rajin dibersihkan karena terkadang ada tumbuh lumut dan itu memperlambat pertumbuhan ikan. Nah, untuk lebar kolam kurang lebih yang digunakan oleh Bapak Lois ini adalah 2 kali 1 meter persegi dengan total 12 bagi 4 yang artinya terdapat 4 baris dikali 3 kolam. Nah, jadi setiap barisnya itu ada 4 berjejer dan dikali 3. Jadi intinya maksudnya ada 12 petak kolam yang ukurannya itu 2 kali 1 meter persegi. Nah, untuk analisis keuntungan yang Bapak Lois jalankan ini, setelah saya perkirakan dari hasil wawancara itu, dari data hasilnya didapat per bulan dari usaha Bapak Luis ini adalah benih ikannya ia membeli 2.500.000 itu satu kali tebar. Pur yang dibeli atau yang perkiraan dihabiskan adalah 5.500.000 per bulan. Segala perlengkapan selain di atas adalah 3 juta seperti terpal dan lain-lain. Penerimaan setiap kali panen adalah 7 juta. Panen yang dilakukan setiap 1 minggu sekali untuk ikan yang sudah dipisah-pisah tempatnya yang dikira sudah siap untuk dijual. Hasil untuk per bulannya itu pendapatan bersih Bapak Lois adalah 10 juta dan per tahunnya itu 252 juta, tapi masih penerimaan belum berikut keuntungan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari data di atas adalah bahwa usaha yang didirikan Bapak Lois ini termasuk UMKM mikro dengan kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih sekitar paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.